kuat udah pada makan belum? Terserah. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal zalimun walau karihal kafirun wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان لكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada setiap hamba yang dicintainya, berupa kenikmatan yang tiada batasnya, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Nikmat hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa kita senantiasa ditunggu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwa Allah senantiasa menunggu perbaikan setiap amal dari diri kita. Ciri orang yang hidup itu senantiasa bergerak, aktif, progresif. Ciri manusia yang hidup itu nampak wujudnya. Maka insya Allah saya pastikan yang hadir di Masjid Al-Markaz pada malam hari ini semuanya dalam keadaan hidup insya Allah. Hidup? Hidup. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tanah. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Diciptakan dari tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah, hidup di atas tanah, dan kelak kita akan kembali ke tanah. Summa qada ajal, kemudian Allah tetapkan ajal dari setiap diri kita. Wa ajalun musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajal kita semua ini akan tiba. Summa antum tamtarun, namun senantiasa manusia ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Berapa banyak manusia yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa untuk apa dia hidup, mau kemana dia hidup, dan lalu kemudian bagaimana cara dia hidup. Padahal kelak dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang untuk apa waktu dia habiskan, usia dihabiskan untuk apa saja, harta dihabiskan untuk apa saja, dan bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Bahkan waktu yang kita miliki menjadi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah engkau habiskan untuk waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghabiskan setiap waktu yang dia miliki, menghabiskan setiap harta yang dia miliki, menghabiskan setiap tenaga yang dia miliki untuk kemudian dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam hari ini dilembutkan hati dari setiap kita semua untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Markaz.
jauh dari berbagai tempat yang tadinya kita diam di sana. Ada yang dari kantor, ada yang dari kampus, ada yang dari sekolah, ada yang dari rumah. Datang kemudian ke sini mengorbankan segala aktivitas kita yang lainnya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalin gamesnya, ditinggalin game online-nya, ditinggalin hardware-nya, ditinggalin PUBG-nya, ditinggalin pacarnya. Sayang jangan ganggu aku mau kajian. Oh ya udah kita ke kajian bareng aja. Ya udah, resiko datang ke kajian kamu ini diputusin di tempat. Maka insya Allah seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pada malam hari ini ada yang berpacaran, ya Allah semoga diputuskan insya Allah. Yang masih berharap kepada mantannya mudah-mudahan dijauhkan mantannya insya Allah. Yang masih berharap kepada kecengan dijauhkan kecengannya insya Allah. Pengen hijrah karena Allah bukan karenamu. Siapa kamu mengganggu hidupku? Senantiasa engkau merusak kehidupanku, mengatakan cinta di depanku tapi di belakangku ternyata engkau mendustai itu semua. Meskipun dirimu menghempas, menghapuskan cintamu, tetap takkan mampu menghilangkan cinta yang telah kau beri. Biarkan aku mencintaimu dengan caramu. Apa sih? Lebay banget ya. Maka brother dan sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa antum tamtanun, manusia ragu akan berjumpa dengan kematiannya. Semoga kita yang terkumpul pada malam hari ini termasuk insan yang senantiasa mengingat akan kematian, sehingga kita senantiasa menjadikan setiap waktu yang kita miliki untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka sama-sama kita lurusin niat berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Ini bagus loh, ini ada kabelnya canggih. Subhanallah. Maka berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, hijrahku karena Allah bukan karenamu. Dari satu hadis yang luar biasa, bahkan dimasukkan dalam hadis yang pertama oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in, 42 hadis pilihan. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijratu lid dunya yusibu wa ribati yamiru fa hijratu ma hajaru ilaihi. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya, berubahnya karena urusan dunia yang ingin dia raih, puja dan puji manusia yang dia harapkan, atau mengharapkan seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka ia akan mendapatkan itu, dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka sama-sama kita luruskan niat, semuanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan ayat yang luar biasa, surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka apa kemudian? Setelah kemudian ketika dia keluar dari rumahnya, maut mendatanginya. Yudrikul maut, ketika datang maut kepada dirinya, maka apa kemudian? Sesungguhnya Allah telah catat pahala kebaikan yang kemudian dia niatkan, dia langkahkan kepada tempat yang ingin dia tuju. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangin dari tempat rumah kita masing-masing berangkat ke sini, setiap langkah kaki kita menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita insyaallah.
Berapa banyak yang niat kesini datang ke masjid ini ngarepin konsumsi, kan nggak dapat konsumsinya. Berapa banyak yang datang kesini ngarepin kemudian jodoh. Maka ketika Kang Boni tahun kemarin menyapa teman-teman dengan sapaan agak kareba, anak-anak Mangkasarana, baik-baik jeki, baik-baik ki, baik-baik, baji-baji, baji-baji jeki. Lalu kemudian Kang Boni bilang, erokin dari bajuku. Subhanallah. Ketika Kang Boni ngomong begitu, Masya Allah, ternyata 4 bulan kemudian ada seorang akhwat yang bertemu dengan seorang pria, lalu mengatakan akhwat ini, pada suatu malam di sebuah kajian, aku mengatakan kepada kerumunan jamaah yang ada di bawah saya, berarti dia di atas, posisinya tepat dekat kipas angin yang ketiga. Lalu kemudian, gak usah dilihat, ketika dia diam di sana, lalu kemudian dia mengatakan kepada ayah dan adik-adiknya, dari sekian ribu jamaah ikhwan yang hadir pada malam hari ini, Mam, adakah salah satunya jodoh aku? Lalu kemudian mamanya bilang, amin sayang, sabar ya, sabar Ji, sabar Ji. Lalu apa yang terjadi kemudian? 4 bulan berikutnya dia bertemu dengan seorang pria yang ketika dia menghitbah, pria ini menghitbah wanita ini, lalu pria ini mengatakan, suatu malam aku berada di salah satu ustadz, di belakang salah satu ustadz, dan aku mengatakan, adakah dari kerumunan akhwat ini jodohku? Ternyata sama-sama berdoa kepada Allah, yang dimaksud ustadz yang sama. Lalu kata akhwatnya, siapa? Handibor. Jadi kamu yang ada di bawah jamaah itu, ya, aku tepat berada di belakang ustadznya. Ya Allah, ternyata doaku diijabah sama Allah. Masya Allah, aku banyak-banyak berdoa. Ini akhwat yang di atas itu pada bilang, ya Allah, ada nggak jodoh aku di sana? Dari sekian banyak kerumunan ini, nggak apa, nggak usah kemudian tidak percaya diri karena kita tidak setampan artis Korea, nggak apa. Wanita yang soleha itu tidak membutuhkan tampang yang tampan, nggak bu. Tidak perlu itu saja maksudnya. Udah pas-pasan, yang penting semangat iman kan luar biasa. Imannya yang semangat. Lah kita iman pas-pasan, muka pas-pasan, apa yang mau ditawarkan? Mengenaskan. Masya Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan hijrah luar biasa, godaan kiri kanan depan belakang datang kepada kita. Dan Masya Allah Subhanahu, iblis itu tidak pernah suka sampai kapanpun dalam perubahan yang kita lakukan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya yang pertama, kenapa kita berhijrah? Kenapa kita memutuskan untuk kemudian lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dasarnya nggak kuat dalam kita berhijrah, mudah kita goyah, ditimpa sama masalah, dihina, dicaci, dimaki, bisa jatuh gitu. Karena tidak kuat dasarnya. Ya, ketika seseorang kuat dasar hijrahnya, kalau hijrahnya seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah ya. Memang sebelumnya ada efek biasanya. Ada efek diputusin sama pacarnya, ada efek yang sebelumnya misalkan dia dikeluarkan dari pekerjaannya, atau kemudian dia mendapatkan suatu musibah, bencana atau kecelakaan. Biasanya itu mendatangkan kemudian sikap dan sifat taubat. Orang naik motor, tabrakan jumlah, itu kepala udah bocor, baru istighfar, baru ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditimpa musibah, baru ingat. Ada yang diputusin lalu mengatakan, kamu nggak paham gimana perasaan aku. Kamu segalanya buat aku. Ngerti nggak sih maksud aku? Aku tuh nggak ngarepin apa-apa. Aku cuma pengen kamu bahagia. Dan aku berusaha untuk membahagiakan kamu, tapi kamu nggak pernah lihat pengorbanan aku. Sakit deh. Kayak juga kamu ninggalin abang kayak begini.
Demi kamu, aku rela berdiri 24 jam di depan Pantai Losari dagang pisang ate. Pisang ate. Demi kamu, Beb. Lalu awalnya bilang, maaf, kamu sudah berubah. Yang kamu lakukan kamu itu jahat. Ternyata aku sadar laki-laki yang sejati itu tidak pernah memulai cinta dengan palsu. Aku mau berubah, aku mau hijrah. Kamu mau sok-sokan hijrah kayak wanita-wanita yang lain. Jangan sok suci deh. Gak apa-apa, daripada kamu sok kotor. Ketika hijrah ditinggalkan, melondoy keimanannya. Ketika sudah melondoy, dengerin lagu-lagu yang galau. Apa salahnya aku dalam hidupmu? Biar kau curangi aku. Menetes air mata, darah, bahkan air dalam hidung pun menetes. Semua menetes, keluar dari hidung, mata, telinga, semua keluar. Diare. Saya kalau lagi galau, dengerin lagunya yang positif, yang membuat kita jadi aman, tenang, nyaman. Itu dah nikmat jadinya. Ngaji gitu kan, udah tenang. Kenapa kita terus-terusan galau? Ya diamnya di frekuensi kegalauan sih. Diamnya di frekuensi orang yang pacaran. Diamnya di frekuensi orang yang galau. Ya pasti kebawahnya galau. Kalau orang yang baru putus dari pacarnya, ikut kajian, gabung sama komunitas yang positif, mengaktifkan dirinya, gak punya dia waktu untuk berpikir sesuatu yang buruk, bahkan kemudian memikirkan sesuatu yang pernah dia lewati. Gak ada. Fokus dia melakukan perbaikan. 4 fungsinya: tutup, tatap, titip, tetap. Tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan dahulu. Tutup semuanya, celah-celah semuanya, tutup. Kalau ada orang yang melihat masa lalu kita, biarin aja. Menghina masa lalu kita, biarin. Kita udah fokus memikirkan masa depan. Dan ketika kita sudah berhijrah, jangan melihat celah orang dari masa lalunya, jangan juga. Karena kalau kita naik motor kan kita nggak pernah lihat spion orang. Antum bisa naik motor lihat spion orang, ngapain? Kita naik motor lihat spion orang kan ngapain? Naik motor nggak guna. Yang paling terbaik itu lihat spion ke diri, lihat spion sendiri untuk fokus jalan ke depan. Jangan lihat spion orang lain atau bahkan mencaci spion orang lain. Spionnya. Jangan. Dan kalau mencintai seseorang, jangan pernah tanya masa lalunya lagi. Gak penting. Kenapa? Engkau mencintai dia itu hari ini dan seterusnya. Engkau tidak butuh untuk masa lalunya. Simpan masa lalu baik-baik. Yang lalu biarlah berlalu. Sudah biarlah sudah. Tutup maksiat aib yang pernah kita lakukan. Tutup. Sebagaimana Allah senantiasa menyembunyikan kekurangan yang ada dalam diri kita. Tutup, tatap masa depan yang lebih indah. Start, saya dulu pernah berzina, saya dulu pernah minum khamar, saya dulu pernah begini, saya dulu pernah begini. Tutup, tatap, kau layak menjadi seseorang yang terbaik. Tapi rasa-rasanya saya nggak akan diampuni sama Allah. Saya pernah berzina, bertobat, berzina lagi, bertobat, berzina lagi. Ya Allah, saya kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa, dosa saya udah banyak. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sapaan yang paling indah dari Allah Subhanahu wa taala bagi jiwa para pendosa yang pernah bermaksiat, yang pernah berzina, yang senantiasa melakukan kesalahan. Allah sampaikan kalimat yang paling indah kepada mereka semua. Qul ya ibadiyalladzina, hei hamba-hambaku yang senantiasa bermaksiat, yang senantiasa melampaui batas, yang harusnya sholat kamu gak sholat, yang harusnya jauhi zina, kamu malah mendekati zina, yang harusnya jangan berpacaran, kamu berpacaran. Kau senantiasa bermaksiat, kata Allah, qul ya ibadi, hamba-hambaku, sapa hamba-hambaku sama Allah Subhanahu wa taala dengan yang paling lembut perkataannya kepada
berdosa. Qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas kewajaran dari sikap dan sifat manusia yang harusnya nggak begitu. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosamu semuanya. Kalimat Allah yang paling indah. Allah menyapa kita dengan kalimat yang paling mulia. Hei hamba-hamba, saya seorang ayah dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama mecahin gelas dari atas meja. Ketika gelas itu jatuh dan pecah, tiba-tiba anak saya kemudian menangis karena menyesal. Ketika menangis menyesal, saya lihat penyesalan yang ada dalam dirinya. Saya tidak mudah untuk memarahinya. Lalu saya katakan kepada anak saya, Kansa, sayang, udah gak apa-apa sayang. Sini sama papa, hati-hati kamu jangan jalan ke sini. Ini banyak banget saya. Papa ada yang sana. Biar kaki papa yang berdarah untuk mendatangi ibu saya. Sini papa peluk saya. Yuk biar papa peluk beresin ya. Tapi pak, gelasnya pecah. Tadi sama Kansa gak sengaja. Gak apa-apa sayang. Gak apa-apa. Gak usah nangis. Takut dimarahin. Takut gak dimaafin sama mama. Nanti papa biar ngomongnya saya. Pokoknya kamu gak apa-apa kan? Tapi enggak. Ya udah sini saya. Selamat ya. Seorang ayah kepada anaknya, sayangnya luar biasa. Allah kepada hambanya, masa gak sayang? Pasti sayang, lebih sayang kepadanya. Apakah kita masih hidup? Masih bisa berpikir? Masih sehat? Masih. Maka berpikirlah dengan cara yang sehat. Satu, apa alasan masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal engkau tahu itu salah, kenapa terus dilakukan? Dan apakah kemudian Allah mencabut penglihatan ketika kau senantiasa melihat tayangan yang porno? Kau senantiasa melihat tayangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah mencabut kemudian penglihatan? Apakah Allah mencabut pendengaran? Padahal kau senantiasa mendengarkan sesuatu yang buruk, ghibah, gosip. Oh, jadi sama Gisel itu gimana dia? Gimana ya? Ya bukan urusan kita. Kenapa kita banyak urusan orang? Allah tidak mencabut kemudian pendengaran kita. Berapa banyak langkah kaki kita yang jarang dilangkahkan ke masjid? Lebih takut ketinggalan pesawat daripada ketinggalan sholat. Ketinggalan pesawat 1 jam sebelum standby di bandara. 1 jam sebelum ditanya, kenapa udah standby lagi? Iya, tadi check-in dulu, lalu masukin bagasi, siap-siap saya kemudian tunggu pesawat di boarding. Ruang boarding. Subhanallah, semangat banget Pak nunggu pesawatnya. Iya, takut ketinggalan pesawat. Rugi soalnya kalau ketinggalan pesawat harus beli tiket lagi. Oh gitu. Kalau ketinggalan pesawat gimana Pak? Langsung dia tulis savage. Betul Ustaz. Saya nggak pernah kepikiran. Saya lebih takut ketinggalan pesawat. Kebayang kalau konsep itu dipakai di sholat. Saya takut ketinggalan sholat 1 jam sebelum standby. Setengah jam sebelum standby, takut ketinggalan sholat. Nanti imamnya keburu berangkat, udah di belakang standby. Astagfirullah, zikir fardhu tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tahlil, tahmid. Masya Allah, kita mendapatkan banyak kemuliaan ketika kita menempatkan akal kita sesuai dengan kesehatan. Akal kita ini sehat sebetulnya, mampu untuk berpikir dengan baik. Seburuk-buruknya seseorang menginginkan seseorang yang baik, tetap. Seburuk-buruknya penjahat, sepenjahat-penjahatnya penjahat, tetap penjahat itu menginginkan teman partner penjahat yang baik. Tanya sama penjahat, mau nggak punya teman penjahat yang pembohong? Nggak mau. Saya tanya banyak penjahat di rutan, kita tanya, Pak, kalau mau merampok itu senangnya Bapak punya teman perampok yang kayak gimana? Yang baik hati, Ustaz. Jujur, tidak sombong. Kalau bisa ya tempatnya dia rendah hati gitu Ustaz. Yang kelima, bisa jaga amanah. Luar biasa. Seperampok-perampoknya perampok kita
Manusia normal, berpikir normal, ada sesuatu yang gak beres dari kita. Maka ketika hijrahnya bukan karena siapa-siapa, kau hijrah karena mantan. Pengen membuktikan ke mantan, saya bisa lebih baik. Saya buktikan, saya layak untuk mendapatkannya. Ketika dia sudah menikah, lalu hijrah selesai. Kalau hijrah bukan karena gak punya pekerjaan, ketika kau dapat di pekerjaan, maka hijrah selesai. Kalau hijrah bukan karena kemudian gak punya uang, lantas ketika kau memiliki uang, hijrahmu selesai. Kalau karena hijrahmu pengen ikut tren, wih lagi musim nih hijab, aku mau dihijab biar jadi selebgram, nanti ada open endorse. Ketika selesai Instagram ditutup, hijrahnya selesai. Maka sampai di mana hijrah kita hari ini? Sampai di fisik atau sampai ke dalam jiwa kita? Kalau cuma sampai di semangat, ya sedikit balik. Tapi kalau sampai merubah semangat kita, bukan hanya semangat, nambah ilmu kita, ilmu, iman, amal. Ilmunya bertambah, imannya menguat, amalnya makin semangat. Ilmunya bertambah, maka iman pun makin menguat. Ketika iman makin menguat, amal makin semangat. Kenapa amalnya tidak semangat? Karena imannya melemah. Kenapa imannya melemah? Karena ilmunya berkurang. Ketika kita rajin majelis ilmu, yang pertama kali tersentuh adalah hati, bukan fisik, hati. Hati kita tersentuh, akhlak kita kemudian berubah menjadi baik, lisan menjadi santun, sikap pun menjadi lembut. Lihat ulama-ulama dahulu kala. Imam Rabi Al-Jizi, murid Imam Syafi'i, yang tawadhunya luar biasa, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu hari Imam Rabi Al-Jizi ini bertemu dengan seseorang, lalu kemudian tiba-tiba sama orang itu dilempar debu dan kotoran ke wajahnya. Ketika dilempar debu ke wajahnya, maka mengotori wajah dan pakaiannya. Kotor itu semua, baju banyak dilempar kotoran dan debu. Ketika dilempar kotor semuanya, lalu diusap sama Imam Ar-Rabi. Ketika diusap wajahnya dibersihkan. Ketika dibersihkan, lalu kemudian beliau tersenyum. Ketika beliau tersenyum, datang warga yang melihatnya. Wahai Syekh, mengapa engkau malah tersenyum padahal engkau dilemparkan debu dan kotoran di wajah dan bajumu, yang buat wajah menjadi kotor dan bajumu menjadi kotor. Lalu apa katanya? Ar-Rabi Al-Jizi, Imam Rabi Al-Jizi ini, bagaimana aku tidak tersenyum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang seharusnya aku dapatkan mungkin adalah siksa neraka, justru Allah menggantinya menjadi butiran debu dan kotoran di wajahku. Apa maksudnya? Ulama ini paham setiap keburukan yang datang kepada dirinya, Allah akan menggantinya menjadi pahala yang berlipat ganda. Ibrahim bin Adam rahimahullah. Ibrahim bin Adam, suatu hari Ibrahim bin Adam ini ulama yang luar biasa, tawadhunya luar biasa. Dia salah satu ulama yang gak pengen terkenal. Subhanallah, Masya Allah, gak pengen terkenal. Padahal terkenalnya luar biasa Ibrahim bin Adam. Orang semua memujinya. Ibrahim bin Adam, Ibrahim bin Adam. Itu lihat Ibrahim bin Adam, wah, ulama yang soleh itu ya, yang alim itu ya, yang ilmunya hebat itu ya. Setiap warga itu membicarakannya. Ibrahim bin Adam ketika dibicarakan lari. Subhanallah, karena malu ya, mari. Lalu apa yang kemudian terjadi? Suatu hari beberapa orang mencari Ibrahim bin Adam. Ketika mencari Ibrahim bin Adam, sambil berteriak di pasar, kau tahu di mana Ibrahim bin Adam? Kau tahu di mana Ibrahim bin Adam? Kata yang punya pasar, mungkin di ladang. Biasanya dia di ladang. Lalu dicari ke ladang. Orang-orang ini berteriak, Ibrahim bin Adam, Ibrahim bin Adam, di mana engkau? Ibrahim bin Adam. Tiba-tiba Ibrahim bin Adam mendengarnya. Ketika Ibrahim bin Adam mendengarnya, apa yang dilakukan? Tiba-tiba Ibrahim bin Adam berdiri, lalu berteriak, Ibrahim bin Adam, Ibrahim bin Adam, ikutan. Kau di mana Ibrahim bin Adam? Kamu cari siapa? Ibrahim bin Adam. Kamu cari siapa? Iya, aku juga sama dari Ibrahim bin Adam. Padahal dia adalah Ibrahim bin Adam. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia takut tambah terkenal. Kalau Boni pengen terkenal, salah. Maka benar perkataan Ustaz Abdul Somad dalam suatu waktu.
Yang harus terkenal itu bukan saya, tapi Islam. Ada orang jadi kemudian melihat yang terkenalnya. Ada ulama yang lebih baik mungkin tidak terkenal, nggak mau didengar. Kenapa? Nggak terkenal. Padahal jangan lihat terkenal, nggak terkenalnya, tapi kedalaman ilmunya luar biasa. Banyak ulama di Masjid Al-Markas yang lebih baik mungkin, yang lebih baik pasti, yang harus kita cepati pelajaran dari beliau. Terkenal tidak terkenal, nggak punya Instagram, mungkin followersnya cuma 1367, atau followersnya cuma 537, atau bahkan mempunyai Instagram, tapi kedalaman ilmunya luar biasa, kita nggak mau dengerin. Tawaduknya luar biasa. Ibrahim bin Adam, Malik bin Dinar rahimahullah luar biasa. Saya pernah cerita mungkin Malik bin Dinar, akhlaknya indahnya luar biasa. Suatu saat Malik bin Dinar lagi di rumah, kayaknya aku udah pernah cerita belum Malik bin Dinar? Belum. Malik bin Dinar, suatu hari Malik bin Dinar sedang di rumah. Ketika sedang di rumah, tiba-tiba datang perampok masuk ke dalam rumahnya. Bayangin, datang perampok ke rumahnya. Ketika perampok itu datang ke rumahnya, apa yang terjadi? Perampoknya yang kaget, bukan Ibrahim bin Adam. Ketika perampok itu masuk rumahnya, perampoknya kaget. Wah, kok kosong? Astagfirullahaladzim. Kerja keras, kosong berada, rumahnya kosong. Ketika kosong, perampok ini kaget, kok kosong? Apa kemudian kata Malik bin Dinar yang mengetahui ada perampok di rumahnya? Indah perkataannya. Wahai perampok, maafkan aku seandainya kau tidak mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Ya, perampok masuk yang minta maaf yang punya rumah. Kalau kita perampok masuk, siapa yang minta maaf kira-kira? Tidak ada yang minta maaf, udah saling bunuh-bunuhan. Ini Ibrahim Malik bin Dinar. Ketika perampok masuk rumahnya, dikatakan oleh Malik bin Dinar, mohon maaf, seandainya kau tidak mendapatkan barang yang kau inginkan. Belum sampai di situ kagetnya, ditambah lagi oleh Malik bin Dinar. Seandainya kau inginkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau inginkan di rumahku, maka ambillah air wudu dan sholatlah bersamaku. Perampok diajak sholat. Ketika kemudian ambil wudu, sholat bersama Malik bin Dinar, selesai sholat, perampok ini nanya kepada Malik bin Dinar, wahai Syekh, boleh kamu sholat kembali? Kata Malik bin Dinar, silakan kau sholat sebanyak yang kau inginkan. Lalu sholat sampai menjelang subuh, beres subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, beres sholat subuh, lalu bertanya kembali kepada Malik bin Dinar, wahai Syekh, boleh kamu tinggal di rumahku untuk belajar beberapa ilmu saja darimu? Lalu apa kata Malik bin Dinar, silakan kau tinggal di rumahku selama yang kau inginkan. Lalu perampok itu pun belajar dari Malik bin Dinar ilmu yang luar biasa. Beres belajar keluar dari rumahnya, beres belajar keluar dari rumah Malik bin Dinar, bertemu dengan perampok lagi. Bayangin, dulu kita hijrah, ketemu sama teman yang belum hijrah, diceng-cengin gak kira-kira? Diceng-cengin itu direndahin. Weh bro, kemana aja? Masih hidup? Wih, buat sekarang, pakai peci, soleh. Gitu. Maka ketika perampok ini balik ke teman dan perampoknya, dibilangin sama teman-teman perampok ini, bro, bahasa kita ya, mohon maaf transliterasinya saya ganti. Bro, kemana aja? Udah lama gak kelihatan ngerampok, masih ngerampok. Apa kata perampok ini? Sesungguhnya pada suatu malam saya merampok sebuah rumah. Ketika saya ingin merampok sebuah rumah, ternyata sang pemilik rumah sudah terlebih dahulu merampok hatiku. Akhlak yang indah dengan sister Villa, akhlak yang indah menghantarkan dia kepada pertobatan, akhlak yang indah menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah yang karena Allah dan Rasulnya satu. Berhijrah yang karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan apa? Ketenangan, tenang hati kita, nyaman hijrah kita, bahagia hijrah kita. Kenapa? Gak mengharapkan puja dan puji dari makhluk, gak pengen dilihat orang. Ketika hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak repot dengan pujian, gak meledai dengan cacian. Karena tahu kalau saya dipuji, itu ujian. Dalam pujian ada ujian. Yang kedua, kalau dicaci, dia biasa aja. Kenapa? Karena sadar saya pun mencaci memang. Saya memang menghina. Ketika dihina sama orang, gak masalah. Orang menghina apa yang nampak, padahal kedalamannya bisa jadi lebih parah. Dasar, jadilah manusia biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadilah manusia biasa di hadapan manusia yang lainnya.
Sama kita manusia. Mau artis Korea Sehun, siapa lagi? Kim Jong Un. Siapa lagi sih artis Korea? Lee Min Ho, Siwon. Tetap secantik-cantiknya seorang wanita pasti pernah menyeret, pasti. Serius, seganteng-gantengnya artis Korea pasti pernah diare. Pasti pernah, yakin ya? Minimal dia ngantri di toilet kebelet-kebelet tipis, bocor juga pernah ya? Artis Korea kentut pasti bau, jangan lebay. Tidak bilang ini artis Korea kalau kentut kayaknya wangi. Ada. Tetap manusia biasa. Cuman ada 3 poinnya dalam proses hijrah yang karena Allah. 1, disadari tidak disadari bahwa manusia ini ciptaan yang sempurna. Ada 3 ahsan di dalam Quran. 1, ahsan takwim, sebaik-baiknya manusia, sesempurna-sempurnanya makhluk manusia. Dibandingkan kucing kita lebih baik. Tapi kenapa? Sekucing-kucingnya kucing, tidak ada kucing yang aborsi, tapi manusia ada yang aborsi. Ayo, cicak ada yang bunuh diri? Gak ada. Cicak makanannya terbang, gak ada cicak yang bunuh diri. Kita makanannya datang sendiri. Banyak yang bunuh diri, punya utang banyak bunuh diri, diputusin bunuh diri. Rendah amat sih. Ahsan tapi sebaik-baiknya makhluk. Yang kedua, ini jam Bandung, ini jam Makassar. Yang kedua, ahsanu amal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ahsanu amalan. Allah menciptakan kematian, lalu kehidupan. Lalu untuk kemudian Allah menguji setiap manusia agar Allah mengetahui siapa yang paling terbaik amalnya. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih hujan. Mau sih mau datang kajian atau enggak? Ban bocor, masih mau datang kajian atau enggak? Uang habis, mau masih datang kajian atau enggak? Udah ban bocor, uang habis, kuota habis, masih mau datang kajian atau enggak? Jomblo lagi. Hujanan pula, sadis. Cakep. Kang Boni, ini kami, anak Makassar, anak Makassarana, bukan kaleng-kaleng. Subhanallah. Mentalnya, ya Allah, kota daing, kan? Jangan sembarangan. Baru hujan kami berangkat, mental luar biasa. Ini yang menjadikan kita terus berani. Meskipun ban bocor, uang habis, hujan, kuota habis, saya dorong sampai ke kajian. Bismillah. Ketika mau dorong, tiba-tiba ada teman saya, bro, kenapa bro? Ban bocor. Subhanallah. Dia udah anak duluan dia. Kirain mau mana? Kasih harapan kosong sama teman. Makin sakit hati. Gak masalah. Innallaha ma'ana. Allah tidak pernah meninggalkan. Dorong lagi. Set. Kita didorong. Ketemu tukang tambal ban. Ada seorang perempuan duduk di sana. Dek, maaf dek, ini abang tukang bannya ada? Iya kan, saya sendiri tukang tambal ban. Ya Allah, dedek cantik ini tukang tambal ban rumahnya. Lagi apa dek? Lagi baca Quran sambil tunggu pelanggan. Subhanallah dek. Alhamdulillah dalam hati. Allah, alhamdulillah baru saya bocor. Tuh, dek. Adek dari mana aslinya dek? Sambil adek ini kan ganti baju. Adek dari mana dek? Asli mana dek? Asli Jawa, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur sama. Oh, dari Jawa Timur juga? Bukan, aku jawaban dari doa. Benar deh. Subhanallah. Modus. Hati-hati. Pulang dari Al-Markas atau pura-pura ban bocor. Jangan percaya apa modus yang standar. Kalian seseorang ketika mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin
mungkin dia berputus asa di jalan Allah. Kenapa? Yakin Allah kasih rizkinya. Kok ada yang misalkan gak percaya ketika dia berhijrah Allah bakal menyengsarakan dirinya? Enggak akan Allah biarkan hambanya tersiksa, terhinakan. Enggak, dijamin rizkinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya undang teman saya bercerita bagaimana perjuangannya dalam berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mati kemudian ketika berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya jadi mati ketika hijrah? Enggak, Allah jamin rizkinya, Allah ganti semuanya, dijamin sama Allah. Cuman kadang kita merasa bersuuzon sama Allah, berprasangka buruk sama Allah. Ya Allah, kenapa? Saya udah sholat, saya udah zakat, saya udah puasa, saya udah ngaji, saya sudah tinggalkan pacar saya. Tapi kenapa ya Allah? Jodoh tak kunjung datang, rizki tak kunjung datang, bahkan senantiasa banyak hutang. Kenapa ya Allah? Yang harus ditanya diri kita, kamu kenapa? Sehat. Kenapa gitu kan saya bermasalah? Kenapa kan? Allah tidak pernah salah, cuma kita yang bermasalah. Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuma kita yang sering tinggalin Allah. Pertanyaannya, jodoh sudah diatur, rezeki sudah diatur, kok nggak merasa kita yang bermasalah dengan yang Maha Pengatur? Kayaknya kita bermasalah dengan yang Maha Pengatur. Kenapa? Kita nggak yakin sih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yakin, rezeki pasti datang. Ikhtiar tawakal, ikhtiar tawakal. Rezeki bermasalah, selesaikan dengan cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai urusan. Masalahnya dideketin Allahnya enggak, ngarepin iya, ngarepin jodohnya iya. Ya Allah, tiap ke masjid doanya, ya Allah, jodoh yang kerudung merah ya Allah. Saya waktu di Al-Mahrib kasih Allah tanggal 24 November ya Allah. Yang itu banget yang keketian ya Allah. Serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kepada perbaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkino 25/7 kita akan bercerita sedikit sampai 21 3 menit insya Allah cukup ya. Mangkino akan bercerita sedikit secara singkat perjalanan beliau dari, mohon maaf saya ceritakan sedikit mungkin agar tak keluar dari lisan beliau. Nanti kita akan dengar cerita beliau yang pernah berkecimpung kemudian ke dunia yang tidak baik, lalu kemudian berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kemudian menjadi motif beliau tetap bertahan di Islam. Silakan kepada Bang Vino untuk kita mengundang. Sambut dengan takbir. Takbir! Jangan dilihat dari fisiknya, mungkin fisiknya banyak tato yosan permen karetnya, jadi enggak, ini asli. Jadi dari tatonya sampai ke wajahnya, beliau dahulu seorang tukang tato juga, dan Masya Allah sempat kemudian mendekam di sebuah rumah tahanan. Tadi sore alhamdulillah kita silaturahmi ke rumah tahanan, lapas kelas 1 di Makassar. Alhamdulillah kita sharing, beliau reunian juga sama teman-teman di sana. Kalau saya bukan reunian karena memang senantiasa di sana. Bukan senantiasa di sana, maksudnya Astagfirullahaladzim. Teman saya, Bang Vino, akan bercerita sedikit tentang perjalanan hijrah yang karena Allah, bukan karena hidayah. Silakan Bang Vino, perkenalan dulu buat jemaah Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Saya terhenti berkata karena saya tidak merasa. Saya masih merasa ada kesedihan, penyesalan dengan apa yang sudah menjadi perjalanan hidup saya selama ini. Mungkin sekilas teman-teman di sini semua melihat saya dengan tato penuh
pasti langsung menyimpulkan bahwasanya saya bukan orang baik. Saya yakin. Dan pertama kali, ini kali pertama saya ke Makassar. Begitu tadi malam nyampe, kita sempat makan di Lalai. Begitu saya masuk Lalai, banyak pandangan orang tertuju pada saya. Dari pengunjung, dari pelayan, kasir. Saya merasa, maaf mungkin sedikit terhakimi dengan pandangan mereka. Orang memandang saya mungkin mempunyai anggapan yang kurang baik dengan tampilan fisik saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vino. Saya mantan narapidana. Dan kasusnya bukan kasus yang kecil. Saya sudah berdosa di mata manusia, berdosa di mata ibu saya, dan berdosa di mata Allah. Karena saat itu saya bertindak sebagai izrohnya, karena menghilangkan nyawa seseorang. Dari situ perjalanan hidup saya berbalik 180 derajat dari seorang laki-laki yang biasa-biasa saja, akhirnya jadi seseorang dengan punya kehidupan yang kelam. Maaf kalau misalnya ada yang tahu saya, manggil saya nggak bisa nengok. Bukan saya sombong. Tulang leher saya sampai tulang ekor, tulang belakang semuanya ini hancur. Waktu saya masih di dalam penjara, hampir tiap hari saya disiksa sama oknum. Dipukul pakai kursi lipat yang dari besi itu, pakai balok kayu, apapun. Ini bibir saya bekas jahitan karena sobek, gigi saya patah, muka saya udah hancur, mata ini udah nggak bisa melihat, mulut ini udah, bibir ini udah bengkak, nggak bisa ngomong, nggak bisa nangis. Dan ketika itu ibu saya datang menjenguk, sampai dengan ibu saya nangis sujud di kaki aparat itu tadi untuk meminta saya tidak dipukul. Hati seorang anak mana yang tidak sakit melihat seorang ibu yang sujud di kaki orang? Berat. Melihat ibu yang melahirkan kita, dia sampai memohon sujud di kaki orang lain. Dari situ saya merasa berdosa dengan ibu saya. Karena seorang ibu itu ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ibu kita pasti akan ada di depan, paling depan penggalan. Tapi ketika kita sudah sukses, ibu kita nggak akan ada di depan, di belakang, dan kamu aja yang maju. Pasti seperti itu. Dari situ penyesalan saya benar-benar kerasa karena kezaliman yang saya lakukan. Biarpun mungkin saya melakukannya tanpa sengaja. Saya pengidap bipolar disorder. Ada yang tahu bipolar disorder? Saya tidak bisa mengontrol emosi, dan ketika emosi saya sudah berperan menjadi orang lain. Ya mungkin saya tidak berusaha mengontrol diri, mengendalikan emosi sampai dengan akhirnya terjadi hal seperti itu yang sangat-sangat tidak saya inginkan. Dan kemudian ketika saya divonis jatuhin hukuman 4 tahun setengah, 4 tahun 3 bulan, perjuangan seorang ibu laki-laki yang berusaha untuk melepaskan saya dari jerat hukum. Beliau berjuang dengan istilahnya pinjam uang sana sini.
minta ke nenek saya waktu itu, ibu saya tinggal sama nenek saya. Minta nenek saya sampai jual kebun, punya tanah di samping rumah, jual untuk nebus saya dari penjara. Gak cukup duit. Minta sertifikat tanah, sertifikat rumah digadaikan untuk nambahin. Total waktu itu 128 juta. Bukan duit sedikit buat kami. Sampai seperti itu betul. Dan akhirnya saya dapat pengurangan masa tahanan dan akhirnya bebas bersyarat. Setelah itu pun saya pulang ke rumah tidak serta-merta dengan sambutan yang baik dari masyarakat. Dibilang pembunuh lah, ibu saya dibilang tak bisa didik anak lah, orang tua gak bener, anak pasti gak bener. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Suatu pagi, ibu saya di dapur, saya panggil ibu saya, "Bu, duduk sebentar." Saya ambil ember air, saya taruh di bawah kakinya, saya bilang, saya cuci kakinya sampai saya mau pamit nih. Ibu saya langsung nangis. "Mau kemana?" "Kemana aja, yang penting saya tidak di rumah, karena saya sudah jadi aib buat keluarga. Saya sudah bikin malu nama baik ibu dan bapak saya almarhum." Tapi apa kata ibu saya? "Sudah, di rumah saja. Seburuk apapun kamu adalah anak ibu dan ibu tidak akan membiarkan kamu susah hidup di luar." Tapi saya kekeh untuk betul. Akhirnya saya cuci, saya cium kakinya, saya cium tangannya, saya pamit. Ibu saya cuma bisa pecah celengan ayam yang dari tanahnya dipecah. Itu isinya receh semuanya dikumpulin, hampir 300.000 dikasih ke saya buat bekal kamu. Tapi kan ibu tabung ini, tabungan ibu udah bawa. Saya pergilah dari rumah, bawa satu kantong baju, satu tas baju, sama mesin tato yang saya bikin di penjara, dan uang 300, hampir 300. Tidur di stasiun 2 hari. Saya bingung mesti kemana. Saya asli Jombang, Jawa Timur. Akhirnya setelah 2 hari saya tidur di stasiun, tahu-tahu kayak ada yang bisikin, udah ke Bandung aja. Akhirnya saya beli tiket ekonomi kereta ke Bandung. Saya berangkat. Saya nggak tahu Bandung seperti apa, nggak kenal siapapun di Bandung, nggak punya saudara siapapun di Bandung. Saya turun di stasiun Bandung, saya bingung mau kemana. Saya jalan kaki, muter daerah dekat stasiun situ dengan harapan bisa cari kos-kosan. Nggak dapat karena harganya mungkin terlalu mahal. Akhirnya ada tukang ojek yang bantu saya nyari kosan sampai ketemu. Akhirnya tukang ojek ini nggak mau dibayar. Dia bilang nanti kalau ada apa-apa cari saya di stasiun. Singkat cerita, akhirnya saya merantau dari Bandung. Uang dari bekal dari ibu saya ini habis. Saya diusir dari kosan karena nggak bisa bayar kosan. Tidur lagi di musola, di pos polisi, dimanapun saya. Akhirnya saya balik lagi ke tukang ojek ini tadi. Saya minta tolong numpang dulu sebentar. Sama beliau ditampung, akhirnya dikenalin dengan notabene preman-preman sekitar. Nato-nato mereka dibayar romer, dibayar Indomie, dibayar rokok, apapun untuk bertahan hidup. Sampai dengan akhirnya mulai banyak orang yang mengenal saya dan bisa menghargai hasil tato saya dengan nominal biar tetap cuma 10.000, 20.000. Dan akhirnya saya ketemu dengan istri saya. Ini pernikahan saya kedua. Yang sebelumnya saya diceraikan karena masuk penjara. Akhirnya ketemu sama istri saya langsung lamar dia. Kenal 1 bulan saya langsung lamar. Dengan keadaan saya nggak punya pekerjaan, status saya nggak jelas, tinggal juga nggak jelas. Tapi yang ada di pikiran saya apa? Yang ada di pikiran saya daripada seperti ini hidupnya. Kata orang tua, kalau nikah rezekinya bakalan ditambah.
Ya saya masih percaya itu sih. Akhirnya saya ngelamar sekali ke rumah, ditolak karena saya bertato, ditolak. Kedua ditolak, ketiga pun ditolak, tapi akhirnya kakak ipar saya, jadi kakak istri saya ini ya sudahlah biarkan saja. Mungkin ini keputusan yang terbaik. Akhirnya singkat cerita, saya nikahin istri saya hanya dengan manggil penghulu ke rumah. Sudah nggak ada resepsi atau apa-apa karena istri saya janda, saya muda. Akhirnya begitu selesai jam kabul, istri saya bawa ke kos-kosan, nyari kos-kosan berdua, tinggal di kos-kosan dan ngalamin uang tinggal 3.000, beli nasi 2.000, yang satu beli apa sih kalau bakwan itu istilahnya? Bakwan ya, beli bakwan itu 1.000, sama minta cabai, kasih aja sama kecap gitu kan, makan berdua. Itu benar-benar masa-masa dimana saya benar-benar merangkak dari nol. Akhirnya berjalan waktu, singkat cerita, akhirnya udah mulai banyak orang yang mengenal saya dengan hasil karya tato saya, dan sudah mulai bisa dihargai dengan nominal yang lumayan. Sampai akhirnya terakhir saya kerja sama Ken Tato, kalau ada yang tahu di Bandung. Saya kerja sama Ken Tato. Setelah keluar dari Ken Tato, saya bikin studio tato sendiri. Akhirnya godaan di saat kita terjun di dunia tato itu nggak cuma istilahnya narkoba, mabok, tapi cewek juga. Dan akhirnya suatu ketika terjadilah sebuah kemaksiatan yang tidak pantas untuk dilakukan, dan istri saya mengetahui. Dari situ istri saya minta cerai segala macam, sampai anak saya yang kecil waktu itu masih umur 5 tahun nangis saya pegang pun anak saya gak mau, karena mungkin melihat ibunya nangis, anak saya jadi refleks, dia gak mau dipegang sama saya. Dari situ saya merasa, ya Allah, mungkin memang harus saya yang dirubah, bukan rumah tangga saya yang salah, tapi saya yang membuat semuanya keadaan jadi salah. Ketika malam, saya langsung ambil wudhu. Sampai selama 36 tahun hidup, saya sholat jarang, bahkan Idul Fitri saya Jumatan pun disuruh ke masjid sama istri saya membelain ribut sama istri. Ngapain ibu saya ke masjid? Ke masjid kalau ada paksaan nggak akan, jangan maksa saya ke masjid. Tapi ketika itu Allah yang mengingatkan saya, bukan cuma istri saya, Allah yang mengingatkan saya. Ditampar sekeras-keras. Nangis Pak. Ketika sholat taubatan nasuha, nangis. Sebuah penyesalan yang benar-benar. Hidayah mungkin setiap orang berbeda-beda. Mungkin waktu giliran saya hidayahnya dengan cara benar-benar keras Allah ingetin. Akhirnya setelah itu saya berusaha meyakinkan istri saya, jangan cerai. Kasih kesempatan terakhir buat saya berubah. Kasih kesempatan terakhir. Akhirnya yang hebat dari istri saya adalah dia bertahan. Biar kata mungkin hati seorang perempuan ketika dia dikhianati tidak akan pernah lupa semua itu. Sampai dengan sekarang istri saya masih suka, mungkin. Karena saya paham, ya wajarlah dia yang salah. Saya adalah. Akhirnya saya lihat kajian di YouTube. Ada kajian Ustaz Arifoni, Ustaz Hasan Ataki, Ustaz Abdul Somad. Ketika itu saya dengerin kajian Ustaz Effendi, mungkin ada yang tahu Ustaz Effendi. Ada yang kena salah satu tema kajian, pembahasan kajian kena di saya kajian tentang seorang ibu. Setelah saya menyakiti hati istri saya ingat sama ibu saya, Pak. Saya mungkin juga gak akan rela kalau ibu saya dikhianati sama bapak saya. Waktu itu Ustaz bilang,
bilang di salah satu kajiannya, kita waktu kecil disuapin sama ibu kita. Tapi ketika kita dewasa, pernah nggak sekali aja kita nyuapin ibu kita? Pernah nggak di sini ada yang nyuapin ibunya? Dari situ saya berasa kapok. Langsung pas di kajiannya saya ikutin, dia nyebut nama Makiki Briges. Makiki Briges itu mantan anggota geng motor yang masih aktif sih, geng motor di Bandung, tapi sekarang sudah berhijrah juga. Saya langsung minta nomor telepon Makiki ke teman saya telepon, Makiki, kenal sama Ustaz Evi? Iya Mak, kenapa? Saya pengen ketemu. Akhirnya Makiki bilang, sini aja, ini lagi ada ulang tahun Briges, ada Ustaz Evi yang kajian. Saya datang Pak, datang. Baru ketemu sama Mang Kiki ya waktu itu. Ketemu Mang Kiki sama Mang Kisah XXC. Pokoknya anak-anak geng motor aja yang udah pada hijrah. Ketemu Ustaz Evi, saya Pak, kajiannya di paling belakang Pak, udah gak ke bagian depan. Jadi berharap untuk bisa ngobrol sama Ustaz Evi udah simis ya, gak mungkin lah bisa ngobrol. Akhirnya waktu ajar sharing momen, kami saling selesai, ajak saya ke depan, langsung kenalin sama Ustaz. Ustaz, ini Bang Vino pengen cerita. Saya cerita sama seperti ini, tapi lebih detail waktu itu, lebih vulgar saya bilang. Dosa saya apa aja saya jelasin satu persatu, semuanya sampai dengan titik balik di mana saya dapat hidayah. Saya nangis banget, saya nangis. Seorang Vino yang dulunya nggak pernah nangis sama sekali Pak, jadi bisa nangis. Kekerasan hati saya bisa lulus ketika karena hidayah Allah. Akhirnya Ustaz Evi bilang, udah ikut saya aja. Saya ikut beliau kurang lebih 3 bulan. 3 bulan nemenin beliau setiap kajian kemana. Akhirnya saya ngomong sama Ustaz, saya pengen belajar agama lebih dalam lagi, pengen mondok pesantren. Ustaz Evi bilang, kalau untuk mondok kita jangan, karena kamu punya anak istri yang harus diikutin. Akhirnya Ustaz Evi mereferensikan salah satu Ustaz di Bandung, Ustaz Rosian Fahmi, waktu itu pengasuh pesantren Mantul Muda. Telepon Ustaz Fahmi, saya telepon Ustaz, saya pengen belajar bisa Ustaz, tapi dari nol, benar-benar dari nol. Saya ngaji nggak bisa Pak. Alif Bakta itu ingatnya Alif Bakta Sajim, ya udah habis itu selebihnya nggak tahu. Kalau udah disambung-sambung huruf Arabnya udah nggak bisa baca. Nol buta. Akhirnya berangkat, saya nemuin Ustaz Fahmi Rosian, ngopi dulu, ngobrol biasa. Tiba-tiba Ustaz Fahmi ngasih selembar kertas Pak, KPS sama ballpoint, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mana saya bisa kan? Saya ngaji aja nggak bisa, gimana saya bisa nulis Bismillahirrahmanirrahim? Sebisa-bisanya. Akhirnya Pak nulis Bismillahirrahmanirrahim, seingat-ingatnya aja lah. Gagal. Terus Ustaz Fahmi ngasih Quran. Contoh, tulis Bismillahirrahmanirrahim, satu AVS ini bolak-balik penuh. Saya tulis Pak, dari yang awalnya gemeteran, NATO udah biasa Pak. NATO di kulit udah biasa, udah bisa dijamin bagus. Tapi ketika nulis kata Bismillahirrahmanirrahim itu tangan saya gemeteran Pak, gemeteran Pak. Sampai akhirnya dari satu lembar, satu AVS ini bolak-balik yang awalnya jadi keriting tulisannya, akhirnya halaman terakhir itu bagus Pak. Dan dari situ saya diajarin baca satu per huruf sampai dengan artinya dan penerjemahan artinya. Itu saya jujur nangis Pak, bisa nulis Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia Pak. Saya bawa pulang, saya kasih tahu ke istri saya bisa nulis Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya berjalan waktu, awal saya mulai dengan Ustaz Fahmi ini, dan saya ada yang belajar, akhirnya ada jamaah lain yang ikut, kebetulan juga bertampung, ikut akhirnya sampai dengan 35 orang lebih, dibikin majelis tato namanya. Majelis tato. Tapi
Tapi tato ini bukan visual tatonya, tapi singkatan. Tato itu singkatan dari taubat total. Tato, taubat total. Ada yang bertato di sini? Korek, Vanu gitu. Taubat total ya, Taubat tato, total. maksud tato.